sebagai lagu dengan lirik terpanjang di dunia. Hai guys, ngapain? Lo apa kabar hari ini? Semoga sehat dan keren selalu ya. Thank you banget buat lo yang nemenin gue pada malam minggu yang gak kemana-mana ini di Misteri Musik Malam Minggu Dunia Dalam Bertika. Buat lo yang baru bergabung, selamat datang, you are very welcome here. Ini adalah segmen dimana gue mencari jawaban sekaligus menelusuri kekepoan gue, biasanya bareng sama lo juga lewat komen atau direct message terkait segala misteri yang ada di dunia musik. Dan jujur aja, gue kemarin sempat kebingungan untuk ngebawa apa ya pada episode kali ini. Dan akhirnya pas gue lagi riset-riset, tiba-tiba gue keinget sama seorang rapper yang pada saat itu kemunculannya sangat menonjol banget karena dia warga berkulit putih dari Detroit, salah satu kota yang Bronx banget di Amerika Serikat. Dan mayoritas dari masyarakat setempat adalah warga yang berkulit hitam. Ditambah lagi sang rapper ini muncul di tengah-tengah konflik yang pada saat itu memang sedang terjadi di daerah Detroit, di mana warga kulit hitam itu saling serang-serangan melalui budaya mereka, yaitu genre hip hop. Seperti kita tahu kalau rapper itu masuk ke dalam hip hop. Siapa lagi kalau bukan The Marshall Bruce Mathers 3? Bener banget, Eminem. Oh iya, tapi gue mau disclaimer bahwa di sini gue tidak bermaksud untuk membawa-bawa ras dan juga tidak untuk menurunkan atau meninggikan salah satu ras lebih baik dibanding yang lainnya. Tapi memang pada saat itu kondisinya di mana saat Eminem muncul itu benar-benar menjadi sorotan. Karena pada saat itu konflik warna kulit itu masih diperdebatkan baik hanya dalam hati maupun udah banyak juga yang shout out gitu. Oke deh, marilah kita bahas ada fakta apa aja sih di balik kesuksesan si Eminem. Terlahir dengan nama asli Marshall Bruce Mathers 3, Eminem adalah seorang rapper, penulis lagu, aktor, dan juga produser. Bukan produser film, tapi produser rekaman musik. Dan kenapa tadi di awal gue menyinggung perbedaan warna kulit dari Eminem dibandingkan dengan warga mayoritas di Detroit? Karena memang pada saat itu, rapper berkulit putih sangat-sangat dipandang sebelah mata. Karena sebenarnya yang tadi gue udah singgung di mana rap itu kan masuk ke dalam genre hip hop. Dan hip hop merupakan budaya musik yang biasa dipakai sama orang-orang warga kulit hitam saat mereka ingin menyuarakan suaranya. Nah, tentu aja kemunculan Eminem ini selain mencolok, selain dari perbedaan warna kulit, tapi memang di sini Eminem pengen ngebuktiin kalau perbandingan warna kulit di dunia musik itu benar-benar gak ada artinya kalau dibandingin sama sebuah harapan dan juga perjuangan. Tapi emang benar, karena harapan dan perjuangan dari Eminem ini gak main-main. Kalau nggak percaya, gue bakalan sebentar lagi ngejabarin fakta apa sih yang bikin Eminem namanya jadi sebesar itu. Bahkan dia ngebuktiin menjadi seorang musisi yang masuk ke dalam jajaran penyanyi dengan penjualan album terlaris di dunia. Eminem lahir pada tanggal 17 Oktober 1972 di Saint Joseph, Missouri, Amerika Serikat. Merupakan anak dari Marshall Bruce Mathers Jr. dan Deborah R. Nelson. Eminem merupakan seorang anak dengan garis keturunan yang sangat unik. Dia itu keturunan Inggris, Jerman, blasteran Swiss Jerman dari kakek neneknya, dan juga Skotlandia. Banyak banget ya. Nah, Eminem ini sebenarnya memendam cita-cita di mana dari kecil dia sebenarnya pengen banget jadi penulis buku komik. Eminem sering banget pindah-pindah kota, pindah-pindah sekolah karena ngikutin orang tuanya, yang dimana pada saat itu konflik kedua orang tuanya ini sangat rumit sehingga membuat mereka dikit-dikit pindah tempat tinggal, dan ternyata itu mempengaruhi psikologis Eminem sampai dia menjadi orang yang pendiam dan pemurung. Dan dia di sekolahnya seringkali dibully karena sering pindah-pindah sekolah, dan juga karena dia bertubuh sangat kecil. Bahkan Eminem tuh nggak jarang juga sampai sering banget dipukulin, sampai badannya tuh sering banget cedera. Dan akhirnya Eminem tidak pernah menyelesaikan sekolahnya. Dia bahkan sampai 3 kali nggak lulus dari SMP ke SMA, atau kalau di Amerika pada saat itu kelas 9. Dan tentu aja dia memutuskan untuk nggak melanjutkan
lanjutin tingkat high school-nya atau SMA-nya di Lincoln High School. Tapi itu bukan berarti di sini adalah pembuktian bahwa Eminem itu bodoh ya. Sebenarnya Eminem tuh pinter banget, dia memiliki jiwa kreativitas yang cukup tinggi, dimana dia mengaku bahwa menurut dia sekolah sangat membosankan dan dia sangat tidak tertarik dengan apapun yang ada di sekolah. Di otaknya dia pada saat pelajaran sekolah, dia hanya memikirkan dia pengen banget berkarya, baik itu lewat gambar, yaitu nerusin cita-cita dia sebagai penulis komik atau nulis lagu. Tentu aja dari kecil dia juga suka kepikiran bikin rap. Dan Eminem itu punya hobi yang menurut gue seru banget. Dia itu hobinya suka baca kamus, dictionary, dan dari hobinya itu Eminem ngaku kalau seringkali kata-kata yang ada di dalam kamus itu mengembangkan pikirannya untuk membuat lagu. Bahkan banyak banget kata-kata yang kita jarang dengar itu masuk ke dalam liriknya Eminem. Kalau misalnya lo wondering kok bisa-bisanya Eminem menemukan kata-kata ini, that's why. Oke, jadi singkat cerita, Eminem itu memiliki hubungan yang sangat complicated dengan orang tuanya, khususnya nyokapnya. Di mana Eminem pada saat sudah terkenal pernah dituntut oleh ibunya sendiri sebesar 10 juta US dollar. Atau kalau kita hitung dengan kurs pada hari ini, Eminem kurang lebih dituntut oleh ibunya sendiri sebesar 140 miliar rupiah. Dan konon katanya, tuntutan ini terkait dengan kabar di mana ibunya tidak terima kalau dia seringkali ngerasa dibully oleh Eminem melalui lagu-lagunya. Karena Eminem memang jujur, dia mengakui bahwa dia seringkali menyindir atau membuli ibunya lewat musik. Seperti lagu dia yang berjudul My Name Is dan Cleaning Out My Closet. By the way, Eminem ini memang sangat terkenal, seringkali dia ngebawa pengalaman pribadinya. Bahkan dia ngebawa masalah dalam hidupnya yang pada saat itu belum selesai. Dia masih bingung mencari jawaban dari masalahnya dia, itu ke dalam lagu, ke dalam lirik lagu. Jadi kalau misalnya lo perhatiin lirik-lirik lagu yang dibikin oleh Eminem, itu rata-rata tentang regret atau penyesalan. Oke, kita balik lagi ke kasus dimana ibunya nggak terima kalau Eminem ngata-ngatain dia lewat lagu. Dan ternyata saat dikonfrontasi terkait dengan hal ini, Deborah Matters alias ibunya Eminem bilang kalau itu tuntutan bukan berasal dari dirinya, melainkan itu adalah sebuah tuntutan yang disarankan dan dilayangkan sendiri oleh pengacaranya tanpa persetujuan dari dirinya. Walaupun kayak gitu, Eminem tapi ngaku kalau dia nyesel banget pernah nge-diss atau ngebully ibunya lewat lagu. Sampai akhirnya dia membuat sebuah lagu yang berjudul Headlights, di mana lagu ini merupakan sebuah lagu permintaan maaf kepada ibunya. Lagu Headlights ini dinyanyiin bareng sama vokalis dari band Fun, Nightwish, dan ternyata lagu ini mendapat banyak sekali tanggapan, bahkan komentar dari videonya di YouTube, dan hampir semua tanggapan dari kritikus musik itu adalah memuji lagu Headlights ini. Bahkan sampai lagu tersebut dianggap sebagai lagu dengan lirik-lirik indah, sebagai bentuk permintaan maaf dari seorang anak kepada ibunya. Dan gak cuma itu, Eminem juga ngaku selain dia nyesel banget pernah nge-diss nyokapnya lewat lagu, sebenarnya di sisi lain Eminem itu sayang banget sama nyokapnya. Selain itu, Eminem juga sempat mengaku kalau dia sebenarnya menghargai jasa ibunya, walaupun dia ngerasa jasa ibunya gak banyak-banyak banget. Karena semasa Eminem kecil sampai dia remaja, hidupnya lontang-lantung, gak diurusin sama orang tuanya, karena orang tuanya itu selalu punya problematika rumit sampai lupa untuk ngurusin anaknya. Karena masih adanya rasa sayang dan bentuk penghargaan kepada ibunya walaupun secuil, Eminem seringkali nunjukin semampunya dia nolongin ibunya. Salah satunya, Eminem juga pernah ngelunasin semua biaya pengobatan saat ibunya terkena kanker. Kalau kita ngebahas tentang kehidupan pribadi Eminem sendiri, sebenarnya cukup complicated, di mana dia pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kimberly Ann Scott, dan kemudian mereka bercerai. Tapi di pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat-sangat Eminem sayang banget. Sampai-sampai Eminem ini rela ngorbanin apapun untuk anak perempuannya. Lahir pada tanggal 25 Desember 1995, anak perempuan itu diberi nama Hailey Jazz. Karena sudah tidak lagi berhubungan dengan Kimberly, akhirnya Eminem mengadopsi dua orang gadis lainnya untuk menemani Hailey.
Dua gadis itu bernama Alaina dan juga Whitney. Dan di mana Alaina ini sendiri sebenarnya adalah sepupu dari Hailey, alias anak dari saudara perempuannya Kimberly. Jadi Kimberly itu punya saudara perempuan namanya Dawn, dan dia punya anak namanya Alaina. Nah, itu dia yang diadopsi sama Eminem. Dan Whitney adalah anaknya Kimberly saat berhubungan dengan laki-laki lain. Dan pada saat itu Hailey dekat sama Whitney. Jadi saking sayangnya dia sama Hailey, dia rela mengadopsi anak mantan istrinya yang berhubungan dengan Whitney. Dengan adanya rasa kasih sayang yang segitu besarnya kepada Hailey, akhirnya Kim luluh dan mereka akhirnya rujuk kembali. Tapi ternyata setelah mereka rujuk, lebih parah dari sebelumnya. Hanya 3 bulan aja mereka bercerai kembali. Kita masuk ke Eminem di saat dia sudah memasuki dunia musik. Eminem sudah merilis 11 album studio, 5 album kompilasi, dan 1 EP. Kalau misalnya lo ngikutin Eminem, lo pasti nggak kaget kalau Eminem itu banyak banget menerima penghargaan musiknya. Ada 15 Grammy, 12 MTV Video Music Awards atau VMA, dan 8 American Music Awards. Plus Eminem itu masuk ke dalam jajaran musisi dunia yang dianggap berpengaruh di setiap lirik-lirik dalam lagunya, di mana berpengaruh dalam menginspirasi dan juga membuat orang-orang tuh jadi lebih berani mengekspresikan rasa ketidaknyamanan dalam dirinya ke dalam sebuah seni. Dan di setiap album yang Eminem bikin, dia tuh nggak mau tiap album 1, kedua, ketiga, keempat, dan lainnya itu sama aja. Eminem selalu membuat dirinya tertantang dalam pembuatan album selanjutnya, dimana tiap dia bikin album, semakin banyak bikin album, di situ juga semakin tinggi tingkat kesulitan dan kerumitan dalam pembuatan album tersebut. Bingung nggak? Salah satu bentuk dari challenge yang dia bikin untuk dirinya sendiri itu tertuang pada album yang berjudul The Marshall Mathers LP. Dirilis pada tahun 2000, terjual bahkan jauh melebihi target dirinya sendiri, yaitu sebanyak 1,76 juta kopi di seluruh dunia hanya dalam waktu 1 minggu aja. Dan itu rekor banget buat seorang penyanyi solo. Tingkat kesulitan apalagi ya yang harus dia lampaui untuk album selanjutnya. Oke, jadi tanggal 23 Maret 2013 dia bikin lagu yang berjudul Lose Yourself. Dan lagu ini merupakan lagu rap pertama yang mendapat penghargaan di Academy Awards. Sebelumnya lagu rap itu nggak dianggap penting gitu, nggak dianggap menonjol, bahkan masuk nominasi aja tuh hampir nggak pernah. Jangankan rap ya yang masuk ke dalam Academy Awards, bahkan pada saat itu Eminem mencatat sejarah dalam musik rap, di mana dia adalah rapper pertama yang pernah menang Academy Awards. Oke, ternyata level setelah album yang terjual dalam 1 minggu sebanyak 1,76 juta kopi itu adalah menjadi rapper pertama yang masuk ke dalam Academy Awards. Wow. Dan tentu aja lagu Lose Yourself ini masuk ke dalam top list Billboard Hot 100. Ya seperti yang tadi gue bilang, dimana setiap karya Eminem itu dia nggak mau tiap buat karya itu nggak ada peningkatan. Dan gue jadi wondering kan, apalagi nih abis album lo terjual dalam 1 minggu jutaan kopi, abis itu lo mencatat sejarah dalam musik rap, dimana lo menjadi rapper pertama yang dapat Academy Awards, apalagi nih. Dan ternyata di akhir 2013 dia bikin lagu judulnya Rap God. Oh, bukan lagi. Lagu Rap God ini bukan lagi cuman sekedar menang di beberapa music awards, melainkan lagu Rap God ini masuk ke dalam Guinness World Records sebagai lagu dengan lirik terpanjang di dunia. Oke, nggak cuman itu, nggak cuman tercatat sebagai lagu dengan lirik terpanjang di dunia, nggak cuman itu, ada lagi, bener banget, ada lagi. Di situ Eminem tercatat sebagai orang pertama dan satu-satunya di dunia yang mengucapkan 1.560 kata dalam waktu 6 menit aja. Oke, dan ternyata nggak cuma itu, ada lagi, iya ada lagi, dimana ada salah satu
satu bagian dari lagu Rap God, Eminem terciduk mengucapkan 97 kata dalam waktu 15 detik. 15 detik. Oke, another fun fact dimana Eminem tuh pernah dis-disan atau ribut sama Mariah Carey. Ya tentu aja dalam lagu ya, mereka sering serang-serangan gitu lewat lagu. Dan Eminem juga punya mentor yang bernama Dr. Dre. Kalau lo pemerhati Eminem, lo pasti tahu kalau Dr. Dre sering banget masuk ke dalam lirik-lirik lagunya Eminem. Terus juga Dr. Dre sering kali muncul dalam video musiknya Eminem, ya tentu aja sebagai cameo ya, nggak sebagai tokoh utama gitu. Jadi di sisi lain sebenarnya mentornya dia itu sebenarnya support banget sama apa yang dilakuin oleh Eminem. Dan fakta lainnya adalah Eminem satu-satunya orang berkulit putih yang pernah muncul dalam cover atau sampul majalah The Source dan XXL. Kenapa ini menarik perhatian gue? Karena sebenarnya manajemen dari majalah itu sendiri sangat-sangat rasis alias anti banget sama orang kulit putih. Tapi karena mempertimbangkan apa yang Eminem buat di dunia musik hip hop dan mengharumkan hip hop di mata dunia, dan juga dianggap ya bisa menginspirasi dan menjadi pecutan bagi para warga berkulit hitam yang mungkin juga berkecimpung di dunia hip hop gitu. Akhirnya mereka memutuskan kalau Eminem pantas menjadi sosok yang inspiratif untuk para readers mereka. That's a good thing, ya kan? Oke, last but not least, ada satu fakta yang menurut gue sangat penting, dimana The Marshall Bruce Mathers kenapa jadi Eminem? Ya betul. Oh belum dijawab ya. Ya oke. Jadi Eminem itu adalah inisial dari The Marshall Mathers. Coba lo baca M cepet kayak lagi ngerap Eminem. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga bermanfaat dan juga membuat kalian tidak penasaran lagi dengan Eminem. Siapa sih Eminem dan apa sih Eminem? Dan gue sangat terbuka dengan kritik kalian. Semoga itu adalah kritik yang membangun. Boleh banget kalau misalnya kalian mau kritik ataupun saran dan juga ngasih masukan buat gue, dan mungkin mau merekomendasikan gue untuk ngebawain apa di episode selanjutnya. Jangan ragu-ragu, silahkan aja komen di bawah atau bisa melalui direct message di Instagram gue @_remoteanandria. Thank you yang udah nonton sampai habis. See you, bye.